ketemu lagi di SOS Sound of Selong Squad. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, kali ini bersama saya Ulan dan hari ini saya ditemani oleh tamu yang sangat dinanti-nantikan oleh para netizen tentunya. Ada BPJS 1 di sini. Yeay, selamat datang. Terima kasih atas waktunya sudah mau menemani. Boleh memperkenalkan diri dulu mungkin? Oh iya. Selamat sore Sobat SOS, saya Amin Halil Ihsan, saya di bagian Yanpaskes sebagai petugas satu staf EP3RS. Mungkin ini rekan saya juga ingin memperkenalkan dirinya. Halo Sobat SOS ya Mbak ya? Ya, teman SOS boleh. Teman SOS, perkenalkan saya Nina, saya juga sama dengan Mas Ihsan sebagai BPJS 1 di kantor cabang Selong. Yeay, ada Mas Ihsan dan Mbak Nina ya sebagai BPJS 1. BPJS 1 itu apa sih? Boleh ada yang mau menjelaskan? Jadi BPJS 1 ini merupakan program inovatif dari BPJS Kesehatan. Tugasnya BPJS 1 ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, gitu. Fasilitas kesehatan yang di mana aja sih? Mungkin peserta pengen tahu nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Tektokan ya berdua ya, sungguh sangat kompak rupanya. Ada, oke, silakan Mbak Nina. Jadi kalau untuk saat ini ya Mbak ya, fokus utama dari BPJS 1 itu di FKRTL. FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Oh, berarti BPJS 1 tuh hadir di rumah-rumah sakit, betul? Rumah sakit yang pastinya kalau di wilayah kantor cabang Selong ada di rumah sakit wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur gitu ya. Oh iya, Mbak, bukan cuma rumah sakit tapi klinik utama juga. Klinik utama, oke siap. Tugas BPJS 1 itu ngapain aja sih? Kalau di rumah sakit ngapain tuh? Jadi setiap harinya petugas BPJS 1 itu pergi ke rumah sakit gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat dari tugasnya iya, karena di sini kita melakukan customer visit, Mbak. Customer visit. Ya, kita mengunjungi peserta untuk mengetahui keluhan atau mungkin ada yang bisa kita bantu bagi di peserta gitu. Nah, untuk yang sekarang ini kebanyakan kita membantu untuk pendaftaran mobil JKN gitu. Karena kan yang kita tahu mobil JKN ini membutuhkan pulsa, tapi zaman sekarang orang lebih punya kuota daripada pulsa gitu. Jadi kita bisa membantu peserta untuk mendaftar di mobil JKN lebih mudah gitu. Jadi biasanya setiap hari Mas Ihsan dan Mbak Nina berada di rumah sakit untuk membantu peserta yang ada keluhan, lalu membantu peserta mencoba mobil JKN gitu ya, biar lebih mudah ya. Iya, mencakup bagian yang seperti itu. Kayak misalnya ada antrian online-nya yang tidak terdeteksi lewat mobil JKN, itu bisa kita bantu. Atau mungkin pendaftaran baru juga bagi peserta juga bisa. Gitu. Selain untuk membantu mobil JKN, biasanya membantu apa lagi tuh di rumah sakit? Mungkin Mbak Nina bisa dijelaskan. Jadi hadirnya BPJS 1 ini ya Mbak ya, harapannya itu untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang ada di lapangan gitu. Jadi kita berfokus sebenarnya bukan mau mencari kesalahan dari pihak rumah sakit atau klinik atau vaskes lain, tapi kita ingin melihat nih sudut pandang dari peserta ini gimana sih tentang pelayanan, apakah sudah sesuai belum dengan yang ketentuan yang berlaku gitu. Terkadang kan mungkin ada hal-hal yang tanpa kita sadari sering kita lakukan, tapi ternyata yang begini tuh kurang sesuai dengan ketentuannya. Nah, kita ingin mencari sudut pandang dari peserta itu gimana sih tentang pelayanan yang diberikan dan pelayanan yang mereka dapatkan gitu. Dari sudut pandang peserta tersebut mungkin nanti akan menjadi perbaikan-perbaikan lagi ke depannya. Mungkin itu sih, Mbak. Wah, keren banget ya. Jadi pelayanan prima itu bukan hanya ada di pelayanan kantor cabang ya, tapi ke rumah sakit juga di setiap fasilitas kesehatan juga tentunya kita petugas BPJS itu selalu memberikan pelayanan yang prima gitu ya, meminimalisir adanya keluhan seperti itu. Kalau misalnya di rumah sakit ada peserta yang memberikan keluhan, langsung ke petugas BPJS 1 secara lisan. Kalau untuk saat ini
karena kita petugasnya itu tidak stay ya Mbak ya di setiap rumah sakit. Jadi kita itu kalau saat ini ada pembagiannya nih. Jadi masing-masing BPJS 1 memegang beberapa menjadi PIC istilahnya ya di beberapa rumah sakit. Nah, untuk saat ini kita itu setiap jam pelayanan mungkin Mbak kita mobile dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Jadi kita nggak stay di satu rumah sakit gitu. Tapi untuk memudahkan peserta juga nih, poster kita ada di setiap titik pelayanan di rumah sakit. Ada di farmasi, area pendaftaran, area poli, area laboratorium, dan area rawat inap. Jadi di situ sudah ada langsung kontak PIC BPJS 1-nya dan juga PIPP rumah sakitnya. Jadi untuk peserta-peserta yang mungkin mengalami kendala atau ada yang ingin ditanyakan nih, tapi tidak menemukan orang-orang BPJS atau orang rumah sakit yang bisa ditanyakan, bisa langsung menghubungi kontak tersebut. Wah, gitu. keren banget ya. Jadi semua peserta yang memerlukan informasi atau mau memberikan keluhan atau butuh apa bisa menghubungi BPJS 1 yang posternya sudah ada di masing-masing rumah sakit dan tertera di mana biasanya di lobi ya. Di setiap titik pelayanan. Di setiap titik pelayanan. Fotonya kayak gini pakai baju rompi ini ya? Iya bener Mbak U. Wah, Jadi kita keren pakai rompi sekali. ini bersanding dengan PIPP. Fotonya dua, PIPP 1 yang PP3RS 1. Ada BPJS petugas 1. di rumah sakitnya juga. Iya. Jadi satu petugas rumah sakit, satu dari petugas BPJS 1. Kalau Mbak Nina biasanya ada di rumah sakit mana aja nih untuk mobile kelilingnya? Nah, kebetulan saat ini kalau untuk saya sendiri ya Mbak ya, saya itu menjadi PIC di Rumah Sakit Islam Namirah, di Rumah Sakit Lotim Medical Center, dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kuncup Bunga Selong. Oh, oke. Kalau Mas Ihsan? Mas Kalau Ihsan saya gimana? sendiri, saya menjadi PIC di Rumah Sakit Lombok Timur, PTD Oh. RSUD PTD Lombok Timur, terus di Rumah Sakit Islam Anggoro, sama Klinik Ibnu Sina di Lenek. Oke. Untuk sewilayah kantor cabang Selong ini sebenarnya untuk yang mobile petugas BPJS 1-nya itu siapa aja sih? Kita bertiga, Bertiga. iya, Satu sama lagi Ibu siapa? Yanti Ibu sebagai Yanti. koordinator P3RS. Kalau Ibu Yanti untuk rumah sakit mana aja tuh? Kalau Ibu Yanti Rumah Sakit Sujono, Rumah Sakit PK Patukarya, sama Rumah Sakit Permata Hati Lotim. Jadi bagi tugas semua ya, bertiga Iya. bagi tugas. Iya. Oke. Punya nggak kisah-kisah menarik gitu selama turun ke rumah sakit mungkin ada cerita yang nggak bisa dilupakan bersama peserta? Mungkin Mbak sebelum itu kan tadi masih wilayah Lombok Timur ya. Ya, Kan kita masih ada nih satu lagi di wilayah Lombok Tengah. ya. Nah, kalau saat ini yang di wilayah Lombok Tengah itu ada 5 FKRTL dan semuanya itu PIC-nya 1 Mbak Femi. Oh, berarti ada 4 petugas BPJS 1 ya. Benar. Di wilayah Lombok Timur ada 3 orang, Ibu Yanti, Mbak Nina, dan Mas Ihsan. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah ada Mbak Femi. Oke, menarik sekali. Lalu untuk kisah-kisah Nah, yang tidak bisa dilupakan ini. kalau untuk kisah yang tidak bisa dilupakan, mungkin kalau dari saya pribadi ya Mbak ya. Saya kan kebetulan bukan orang asli Lombok Timur, bukan orang asli Lombok nih, bukan orang Sasak. Yang mana kalau mayoritas warga Lombok ini kan biasanya menggunakan bahasa daerah Iya. dalam berbahasa ya Mbak. Iya. Jadi kan karena kita ini salah satu tupoksinya adalah customer visit yang mana kita meminta feedback nih dari peserta JKN yang mengakses layanan di rumah sakit gitu ya. Kebanyakan masyarakat itu menggunakan bahasa Sasak Mbak. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadinya kan saya bingung. Sedangkan kita harus meminta nih gimana pendapat mereka tentang pelayanan gitu kan. Jadinya ya ketika kita lagi turun ke lapangan, mungkin selama ini saya selalu berdua ya Mbak ya, atau bersama dengan teman-teman yang lain yang emang benar-benar warga lokal. Atau kalau misalnya saya lagi turun sendiri, saya minta didampingi sih sama PIC, Petugas di rumah PIPP, sakitnya. petugas rumah sakitnya gitu. Itu sih Mbak kalau saya. Cuma kadang kan karena kita minta persepsi dari masyarakat, tapi kitanya enggak mengerti bahasa masyarakat, komunikasinya jadinya enggak
nggak Iya, jalan betul gitu. sekali. Tuh. Mungkin yang lain juga kalau dari saya Mbak, beberapa peserta JKN itu yang kita tanyain itu ketakutan juga ada Mbak. Kenapa tuh? Kok takut? Jadi mereka tuh kayak takut kalau misalnya apa yang mereka sampaikan nanti akan berpengaruh ke pelayanan mereka selanjutnya gitu. Kayak takut ditandai nih, oh ini ngomongnya yang gini-gini Mm-mm. gitu. Jadi beberapa juga waktu kita wawancarai, kita tanya-tanya, padahal kita sudah melakukan pendekatan yang menurut kita nih lumayan bagus lah gitu kan. Enggak yang langsung kayak ibu ini enggak yang kayak gitu, tapi kita memang benar-benar kayak ya udah ngajak ngobrol biasa aja. Tapi ya beberapa mungkin merasa karena mungkin masih asing ya diwawancarai seperti itu, jadi ya beberapa ya ada aja yang ketakutan, jadinya hasil yang disampaikan juga menjadi enggak yang sebenarnya gitu, enggak real gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mas Iksan. Padahal Mbak Nina pengen menerima masukan dari semua pesertanya ya. Wah, kalau dari Mas Isan sendiri ada kisah-kisah menarik dan tidak bisa Kalau dilupakan? dari saya mungkin karena saya baru bukan baru sih istilahnya, karena di rumah sakit ini kan hal baru nih yang customer visit ini Mbak Uya. Jadi ketika kita datang nih ada apa ya, ada hal-hal yang mungkin harus kita hadapi gitu. Mulai dari apa yang dibilang Mbak Nina tadi, ketidaktahuannya atas ada petugas BPJS yang turun gitu. Nah di satu sisi saya pernah mengalami kejadian di mana saya nggak dipercayai sebagai petugas BPJS. Nah loh, gimana Itu tuh? wah sangat antusias banget, itu sangat meledak banget itu suasana itu Mbak U. Jadi pada saat di kamar pasien rawat inap itu saya meminta izin untuk mewawancarai gitu. Nah setelah berjalannya wawancara, di akhir pada saat kita ingin tahu keaktifan kepesertaannya si pasien ini malah minta identitas saya gitu, karena di situ muncul ketidakpercayaannya terhadap saya sebagai pejaga kesehatan gitu. Padahal sudah pakai rompi ya? Udah pakai rompi gitu. Tapi mungkin karena bawaan penyakit juga Mbak U, saya nggak mau menyalahkan juga kan gitu. Nah tapi di satu sisi sampai saya meminta anaknya untuk minta tolong ke bagian admisi di rumah sakit juga tetap nggak percaya. Pada akhirnya saya meminta tolong ke rekan-rekan Mbak Nina sama Bu Yanti dan petugas rumah sakit untuk datang dan menjelaskan langsung. Baru ibunya percaya gitu. Gitu, syukurlah ya. Iya. Ada yang membantu. Saya tertahan di kamar itu Mbak. Menarik ya. Padahal sudah pakai rompi, pakai ID ID card kan? juga Bi. Identitas, tapi Dan ID card saya juga dipoto Mbak. Saya juga selfie sama orangnya gitu. agar dia percaya gitu. Luar biasa ya pesertanya. Wah, terus Mbak Nina sama Mas Isan punya pesan-pesan nggak untuk para peserta JKN? Mungkin kalau dari saya pribadi, pesannya untuk semua peserta JKN yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Lombok Timur dan Lombok Tengah, untuk tetap menjaga kesehatannya. Dan ketika mau berobat ke setiap paskes, entah itu FKTP atau FKRTL, mohon menggunakan MJKN agar Mobile lebih JKN. efisien dan efektif. Betul Mungkin sekali. itu saja sih dari Sangat saya. bermanfaat ya aplikasi tersebut ya. Jangan lupa peserta JKN, teman SOS untuk mendownload mobile JKN di Play Store dan App Store karena sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya mau berobat, jadi nggak perlu antri lama, cukup dari rumah aja kan ya. Benar, Mbak. Bisa antri pakai aplikasi mobile JKN. Jadi pada saat sudah jam pelayanannya bisa langsung datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Ini nggak perlu nunggu lama. Kalau Mbak Nina ada pesan-pesan khusus nggak? Selain yang dibilang Mas Ihsan tadi, mungkin kalau dari saya kepada seluruh peserta JKN yang mengakses layanan di Vaskes, kalau misalnya melihat kami yang berompi hijau ini datang, jangan takut karena kita hanya ingin meminta feedback dari para peserta JKN tentang pelayanan yang diterima. Itu aja sih. Ya, jangan ragu, ada BPJS 1. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, dari saya Ulan, Mbak Nina, dan Mas Ihsan untuk kali ini. Kapan-kapan lagi kita info-info lagi. Oke, terima kasih guys.